Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Today you are going to learn English with me, Miss Jo. There are two things I want to convey today. They are basic English and the material for the 12th graders, that is cause and effect. Okay, basic English here means basic English di sini maksudnya adalah bahasa Inggris dasar ya, pengetahuan dasar yang sebenarnya sudah kalian tahu, sudah paham supaya tidak mengalami kesulitan pada saat mempelajari materi kelas 12. Ya, kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu ada alfabet, ada number. Nah, di sini semakin ke bawah itu semakin tingkat kesulitannya lumayan ya. Oke, kalian juga harus sudah bisa membedakan mana word, mana phrase, mana clause, mana sentence. Lalu ini saya kasih garis pink, warna pink, artinya ini sudah bukan basic lagi ya, ini udah tinggi gitu ya. Ada paragraf, ada teks sama discourse ya. Kalian berarti harus bisa membedakan mana kata, mana frase, mana klausa, mana kalimat, mana paragraf, mana teks dan discourse ya. Oke. Dalam bahasa Inggris, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan? Nah, there are 4 integrated skills in English. Jadi ada 4 keahlian terpadu ya dalam bahasa Inggris yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada listening, ada reading, ada speaking, ada writing. Pada saat saya memberikan latihan listening, berarti itu mungkin pasti ada hubungannya dengan reading ya. Pasti saya suruh writing. Pasti saya suruh ucapkan kembali, artinya speaking. Jadi akan ada di seputar ini ya kegiatan kita. Oke, bagaimana caranya supaya belajar bahasa Inggrisnya lebih menyenangkan ya? Menyenangkan buat saya, tapi belum tentu juga buat kalian ya. Pertama, saya menyukai bahasa Inggris itu saya belajar dengan hal-hal yang memang saya sukai gitu ya. Saya kasih emoticon sad di sini, yaitu bagi saya menyenangkan, belum tentu buat kalian, tapi ini secara umum menyenangkan ya. Satu, saya belajar melalui song, lagu-lagu ya. I cannot sing but I like singing ya. Saya suka menyanyi tapi saya tidak bisa menyanyi ya. Jadi saya menyanyi untuk belajar saja, bukan untuk kompetisi. Yang kedua, movie ya, melalui film ya. Yang ketiga, melalui buku ya, book. Berarti teks di sini gitu ya. Oke, tapi berhati-hati ya pada saat kita belajar bahasa sebuah negara ya, dengan song, movie sama book itu berhubungan dengan culture atau budaya. Jadi pilihlah yang memang lagu yang memang tidak jauh dari budaya kita. Kalau sudah sangat jauh, sebaiknya tidak pilih itu supaya kitanya tidak terjerumus istilahnya gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dari sini ya, karena kalian mungkin ingin mencoba atau mungkin pernah mencoba belajar bahasa Inggris melalui lagu atau musik. Di sini ada beberapa tips ya. Oke, hari ini kita akan mulai dengan lagu. Kita akan belajar materi kelas 12 diawali dengan lagu. Ya, apa tipsnya? 1, choose your favorite song. Jadi kalau melalui lagu, pilih yang lagu yang kalian suka gitu ya. Lagu yang saya suka belum tentu juga kalian suka gitu ya, tapi saya akan pilih yang saya yakin kalian juga banyak yang suka ya. 2, find out the lyric and translation. Di sini ya cari lirik sama terjemahannya ya. Ini yang mana sih levelnya? Ini level belajar bahasa Inggris dasar. Ini step 1-nya. Ini step 1 belajar bahasa Inggris dengan lagu adalah ini. Jadi pilih lagu favorit, lalu cari lirik dan terjemahannya. Lalu read or sing or listen. Jadi boleh baca atau nyanyikan atau dengarkan gitu ya. Terus imitate, tirukan pengucapannya. Understand, pahami setiap katanya. Pay attention, perhatikan maknanya. Nah ini semakin ke bawah semakin susah kan ya. Ini yang atas-atas itu adalah step 1. Step 2, step 3-nya tunggu di video selanjutnya. Nah, lagu seperti apa yang harus kita pilih? Kita akan coba ya. I will show you a song, and we are going to learn the next material for the 12th graders
through this song. Melalui lagu ini kita akan belajar, oh ini toh gitu ya, apa yang akan kita pelajari. Check this out. Oke, dari lagu kenapa? Kalian suka lagu ini? Saya sih suka banget ya, karena cowok-cowoknya cakep ya, masih muda. Jadi pilihlah lagu yang kalian suka, itu yang pertama ya. Ini step dasarnya adalah yang pertama, kalau ingin belajar bahasa Inggris, cari lagu yang kalian suka, enaken, dan ya cari yang ada liriknya. Oke, ada terjemahannya. Jadi kita belajar mengucapkan, belajar tahu artinya juga. Tapi ini step dasar, step 1. Step 2-nya apa? Step 3-nya apa? Tunggu video selanjutnya ya. Jadi ini cari yang lagu yang seperti ini ya, yang ada ininya. Jadi kalian sambil baca juga, sambil liatin cowoknya juga ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah cause and effect, sebab akibat. Kalian tahu yang mana yang menunjukkan sebab akibat? Ya, ada cause ya di situ. Cause berasal dari kata because. Nah, kata-kata ini yang akan kita pelajari. Oke. Seperti apa materinya? Next. Oke, ya, di lagu itu ada kata cause ya, because. Nah, kata-kata apa saja, words or phrases, kata atau frase apa saja yang menunjukkan cause and effect. Saya akan contohkan beberapa ya, karena masih banyak lagi. Di sini ada yang jenisnya connectors. Connectors itu kata penghubung ya, penghubung antar kalimat, satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Sudah tahu apa itu kalimat? Nah, direnungkan ya, kalau tidak tahu harus bertanya ya. Ada therefore, consequently, as a result. Therefore, oleh karena itu. Silahkan dicari tahu dulu ya yang ini. Conjunction ini juga kata penghubung, tapi bukan antar kalimat, antar klausa ya, dalam satu kalimat ya. Preposition di sini conjunction dulu ya. Conjunction ada because, ada since, ada as, ada for. Ini semuanya artinya karena atau sebab. Preposition ada because of, due to, owing to, thanks to, juga ini artinya karena. Preposition biasanya artinya kata depan ya, karena ada of, ada to ya. Ini juga artinya karena. Ini untuk apa? Bagaimana cara penggunaannya? Oke, next slide. Kita akan coba yang pertama ya. Ini yang pertama. There are ada 3 grup ya. Saya membaginya menjadi 3 grup. Grup yang pertama adalah connectors yang tadi ya, connectors between sentences. Jadi connectors itu adalah penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Saya akan kasih clue aja ya. Ciri kalimat adalah diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Oke. Nah, di sini ada satu tabel ini ada 3 kolom. Kolom pertama cause, penyebab. Kolom terakhir efeknya. Jadi ada penyebab dan ada akibat ya, ada sebab, ada akibat. Dan sebab dan akibat ini dihubungkan oleh si konektor ini ya. In 2011, long drought happened in our country. Therefore, a lot of people will lack of food and clean water. Ya, therefore-nya boleh diganti dengan consequently, as a result. Oke, mari kita terjemahkan sedikit ya. Pada tahun 2011, kemarau panjang ya terjadi di negara kami. Oleh karena itu, nah berarti therefore dan kawan-kawannya itu berarti oleh karena itu ya. A lot of people, banyak orang kekurangan makanan dan air bersih. Itu caranya. Jadi ada satu kalimat sebagai penyebabnya, ada penghubung dan ada efeknya. Silahkan diperhatikan ya. Tanyakan jika tidak paham. Yang kedua, grup kedua adalah conjunction. Ditambah subjek, ditambah verb. Conjunction ini ada efek dulu. Cause-nya mau di depan, efek mau di depan itu boleh ya. Ada efek dulu ini, efeknya. Ada akibat, ada penyebabnya, ada conjunction. I study hard. Ya.
Kenapa belajar keras? Karena saya ingin meraih cita-cita. I study hard because I want to reach my dream. Oke. Because, since, as, for itu semuanya bisa digunakan untuk pengganti kata karena, ya. Boleh efeknya dulu, boleh cause-nya dulu. Bu, tolong dicontohkan yang cause-nya di depan. Boleh ya setelah ini. Ingat, because, since, as, for ini setelah efek boleh ada conjunction. Gimana kalau si cause-nya duluan? Ya, cause-nya duluan mah berarti harus ada conjunction-nya dulu ya. Because I want to reach my dream, I study hard. Berarti kalau conjunction didahulukan, because, since sama as didahulukan, harus diikuti oleh koma di belakangnya, baru I study hard. Really sorry, itu setelah hard harusnya ada titik ya. Aduh, mohon maaf, harusnya ada titik. Karena saya ingin meraih cita-cita saya belajar keras. Bu, itu for-nya kemana menghilang? For tidak biasa digunakan di depan. Jadi for itu balik lagi ke sini, biasanya digunakan di sini. Berarti ini kekecualian buat for ya. For tidak biasa digunakan di sana. Ingat, for di sana bukan berarti untuk ya. Oke. The next group. Nah, ini grup yang paling padat ya. Grup yang ketiga ini preposition plus noun atau phrase atau verb ing. Aduh, ini apa bedanya ya? Ya, prepositionnya adalah ada because of, due to, owing to, as a result, as a consequence of, thanks to. Nah, ini boleh ada di sini, boleh ada di depan, boleh juga ada di tengah ya. Because of you, ini saya jelaskan dulu ya polanya. Because of you, I was late to school. You, nah, because of dia preposition. Lihat rumusnya. Preposition ditambah noun. Because of you, you itu adalah noun. You itu adalah orang, benda, hidup. Berarti dia noun. Because of you, dan dia noun. I was late to school. Kesananya diikuti oleh subjek dan predikat. Lihat kalimat lengkapnya ya. Because of you, I was late to come to school. Because of-nya silakan boleh diganti dengan due to, owing to, as a result of, as a consequence of, boleh ya. Nah, itu kalau you noun. Bagaimana yang phrase, Bu? Phrase itu adalah rangkaian kata, frase itu ya, yang terdiri dari beberapa kata, rangkaian yang terdiri dari beberapa kata. The itu satu kata, the heavy rain itu adalah frase. Di dalamnya tidak ada subjek dan predikat. Saya ganti because of-nya dengan due to. Due to the heavy rain, I was late to come to school. Ya, boleh kesananya sama ya. Oke, sisanya silahkan dipelajari. Verb ing. Because of raining, karena hujan, kata kerja bentuk ing ya. I was late to come to school. Nah, itu juga boleh. Jadi, because of dan kawan-kawannya ini diikuti oleh salah satu dari yang ada di sini ya. Ada noun, ada phrase, ada verb ing. Silahkan, mau yang mana? Yang selanjutnya, thanks to. Kenapa saya pisahkan? Karena thanks to agak sedikit beda maknanya. Thanks to sebagian besar mengandung makna negatif. Thanks to my brother. Oke, boleh diikuti oleh phrase, noun, verb ing. Sama ya. Thanks to my brother, my phone was broken. Thanks to my brother, my phone was broken. Makasih ya, adik laki-lakiku, handphone kakak jadi rusak. Nah, kenapa di situ memang thanks to artinya makasih. Nah, di sini bukan berarti makasih secara khusus ya, tapi dia artinya karena. Karena saudara laki-laki saya, handphone saya menjadi rusak. Nah, itu jadi apakah bisa bermakna positif? Bisa. Thanks to you, I could move on. Ya, karena kamu saya bisa move on. Itu positif kan ya? Oke. Nah, itu materinya. Silakan jika ada yang perlu dicatat, ada yang perlu ditanyakan ya. Saya tidak meminta mencatat, tapi tolong pahami ya. Goals of this class ya, write 4 sentences using word or phrases to show cause and effect.
Tadi kan kalian lihat ada 4 tabel ya. Jadi saya ingin minta kalian pilih satu kata saja, satu frase saja dari 4 tabel yang saya berikan dan buat kalimatnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Nah, ini untuk latihannya. Kita akan coba nanti dengan reading dan writing. Oke, I think that's the material. Thank you. If you have any question before I go, you can chat me ya in the group. Okay. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.